Oke guys, kemarin kita sudah menggambar rangkaian dasar kelistrikan yang terdiri dari baterai, saklar, dan lampu. Nah, pertanyaannya bagaimana rangkaian tersebut bisa menyebabkan bohlam atau lampunya itu menyala, ya kan? Nah, di situ kita akan pelajari bahwasannya arus listrik itu mengalir dari tegangan yang lebih tinggi menuju ke tegangan yang lebih rendah. Pada saat saklar ini kita hubungkan, arus dari baterai ini akan mengalir ke lampu. Ya. Ini tegangan 12 volt dan ini tegangan 0 volt. Jadi arus listrik akan mengalir dari tegangan yang lebih tinggi menuju ke tegangan lebih rendah. Ya. Inilah kenapa bohlam ini bisa menyala, karena ada perbedaan tegangan listrik dari ujung bohlam ke ujung bohlam satunya lagi. Ya. Nah, kalau saklarnya diputus, maka lampunya mati. Kenapa lampunya mati? Karena tidak ada aliran listrik menuju lampu tersebut, sehingga listriknya mati. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai apa perbedaan sumber arus. Karena kita pernah mendengar ada istilah sumber arus itu, ada istilah AC dan DC. AC itu artinya arus bolak-balik, dan DC itu artinya arus satu arah, direct current, alternating current. Jadi kalau alternating current bolak-balik, arus listriknya bolak-balik, sedangkan DC itu arus listriknya searah. Nah, arus AC ini contohnya apa? Contohnya rumah kita ini menggunakan arus listrik AC, artinya bolak-balik. Nah, kalau yang DC itu contohnya ada pada baterai. Ya. Baterai jenis apapun itu dia mengeluarkan arus DC atau arus satu arah. Nah, kalau arus DC hanya mengalir satu arah, artinya apa? Dari tegangan yang lebih tinggi menuju tegangan yang lebih rendah. Ya, di sini dia mengalir satu arah. Berbeda dengan yang AC. Ini contoh sumber yang AC, dia mengalir dua arah. Perhatikan arah panahnya bolak-balik, ya. Jadi dua buah ujung sumber arus ini bermuatan positif dan negatif berubah beraturan sesuai dengan frekuensinya. Nah, kalau di rumah-rumah kita PLN khususnya itu menggunakan frekuensi sekitar 50 sampai dengan 60 Hz. Ya. Dampaknya apa? Arus AC ini mengakibatkan bohlam lampu ini berkedip. Nyalanya berkedip atau tidak stabil. Ya. Nah, terus kenapa kita lihat listrik di rumah kita itu tidak berkedip-kedip? Nah, karena perubahan kedipannya terjadi dalam waktu cepat. PLN itu menggunakan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Artinya apa? Dalam waktu 1 detik berkedip sebanyak 60 kali. 50 sampai 60 kali dia berkedip, sehingga mata kita tidak bisa melihat bahwa lampu di rumah kita itu berkedip-kedip. Karena apa? Karena frekuensinya yang sangat cepat. Gitu. Tapi kalau kita perlambat, frekuensinya kita perlambat, maka akan terlihat bahwa lampu tersebut berkedip. Ya. Ada tegangan 0 volt di setiap gelombangnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat grafik arus AC dan arus DC. Ya, untuk melihat grafiknya kita menggunakan osiloskop, simulator. Ya, di sini ada simulator osiloskop. Saya hubungkan pin A untuk mendeteksi bagaimana perubahan arus listriknya.
ya. Kemudian kita on kan saklar AC, maka di sini akan muncul gelombang arus listrik AC. Peak atau puncaknya ada di 11,73 volt. Ya, di sini yang warna kuning nih puncaknya. Ini merupakan tegangan paling tinggi. Kemudian di sini ada 0 volt. Pas di tengah-tengah ini 0 volt, yang mana lampu itu akan nyala atau mati. Di titik ini dia akan mati, ya, di titik 0 volt. Nih, ini 0 volt. Kemudian turun negatif sampai dengan negatif 11,8 volt. Di sini negatif 11,8 volt. Ya. Jadi arus AC itu bermuatan positif sampai titik tertinggi, kemudian bermuatan turun, kemudian bermuatan negatif. Ya. Jadi kedua buah ujung kabel ini bermuatan positif dan negatif berubah beraturan sesuai dengan frekuensinya. Itu yang disebut dengan arus AC. Bentuk arusnya seperti ini yang dimunculkan dalam osiloskop, ya. Nah, bagaimana kalau arus DC? Apa perbedaannya? Coba kita lihat. Ini kita putuskan sumber arus AC, kita hubungkan arus DC. Nah, ini sumber arus DC itu tetap, ya, tegangannya tetap 11,97 volt, stabil, tidak naik turun, ya. Itu perbedaan antara arus AC dan DC. Jadi kalau arus AC grafiknya nggak naik turun, nggak ada tegangan 0 volt atau negatif, itu nggak ada. Jadi dia standby. Kalau sumber arusnya 12 volt ya 12 volt terus. Kalau misalkan sumber arusnya 5 volt ya 5 volt terus lah, sampai baterai itu habis, tegangannya turun dari 12 volt jadi 11 volt, 10 volt sampai 0 volt. Kemudian baterai itu tidak lagi bisa menyalakan lampu. Oke. Itu adalah perbedaan antara arus AC dan DC. Arus AC bolak-balik, sedangkan arus DC satu arah. Sumber arusnya kalau arus AC itu berasal dari alternator atau dari spool atau dari generator. Sedangkan arus DC sumber arusnya itu dari baterai. Jadi kalau teman-teman lihat sumber arus di situ ada positif dan negatif, itu berarti sumber arus DC. Ya, tapi kalau di terminal sumber arus tersebut tidak ada tulisan positif dan negatif, itu berarti sumber arus AC, artinya bolak-balik. Kalau sumber arus AC positif dan negatifnya boleh ditukar-tukar, tidak masalah. Tapi kalau arus DC positif dan negatifnya itu tidak boleh sampai tertukar. Oke, demikian penjelasan saya tentang bagaimana perbedaan arus AC dan DC. Ya, ini dasar sekali yang harus teman-teman pelajari untuk belajar kelistrikan sepeda motor ataupun kelistrikan pada umumnya. Ya, selanjutnya, video selanjutnya saya akan membahas bagaimana hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Nah, itu dasar kelistrikan yang kedua. Setelah teman-teman memahami perbedaan antara AC dan DC, teman-teman harus memahami perbedaan antara tegangan, arus, dan hambatan. Saksikan terus video di channel saya. Saya akan segera update video bagaimana perbedaan antara tegangan, arus, dan hambatan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya.